Hello everyone, my name is Sharif Abul Khair. How are you today? Today, we are going to discuss about adverbial clauses. And now, I would like to introduce my friend in this presentation with me. The first is Vijantika. Hi, my name is Vijantika Fajaria Sastri. And next is Sudirman. Hi, my name is Sudirman. I'm from SK1B class. And the last is Taufik. Halo, my name is Ki Agus Muhammad Taufik Rahman Alfarizi. I'm from SK1B Indralaya class. Oke, di sini kita akan belajar sedikit tentang dasar-dasar dari adverb clause. Di sini fungsinya sebagai keterangan yang mendeskripsikan informasi dari kalimat sebelum atau sesudahnya. Penggunaannya juga sering diterapkan dalam berbagai ucapan dan ungkapan dalam bahasa Inggris. The first time, I will start our presentation about what are adverbial clauses. Kita mulai dari pengertian adverb clause. Adverb clause merupakan anak kalimat yang fungsinya menerangkan kata kerja. Anak kalimat ini menyatakan atau menegaskan sesuatu kondisi yang merupakan bagian dari kalimat utamanya. Seringkali adverbial clause ini menjadi sebuah unsur penting di dalam sebuah kalimat dalam menjelaskan hal-hal penting yang mendukung sebuah kejadian. Seperti misalnya di mana kejadian tersebut terjadi, mengapa kejadian tersebut terjadi, seberapa besar pengaruh yang diberikan atas kejadian itu, dan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Oke, kita lanjut. Rumus paling mudah dari adverb clause adalah dengan membuatnya sebagai anak kalimat dengan keterangan penghubung. Sementara itu, adverb clause sendiri terdiri dari dua macam kalimat. Yang pertama adalah complex sentence dan adverbial clauses itu sendiri. Mari kita simak. Complex sentence dengan rumus independent clause subject plus verb ditambah adverbial clause. Selanjutnya ada adverbial clauses dengan formula subordinate conjunction plus subject plus verb. Saya berikan contoh dalam sebuah kalimat. When she walked, they found a lot of stuff. Ketika dia berjalan, dia menemukan banyak orang. When di sini merupakan subordinate conjunction. Sedangkan kalimat pertama yang ditutup oleh tanda koma merupakan adverbial clauses. Dan yang menjadi independent clauses adalah di kalimat terakhir. Dari rumus di atas, adverb clause selalu melengkapi kalimat independent, yang artinya digunakan sebagai penjelas. Sedangkan pada adverbial clause diawali dengan subordinate conjunction. Rumus di atas akan memudahkan praktik penggunaan dan penerapan kata keterangan dalam sebuah anak kalimat dengan konteks berbeda-beda. Selanjutnya, kita pelajari jenis dan fungsi dari adverbial clauses ini. Jenis-jenis adverb clause. Yang pertama, ada adverbial clause of time. Jenis adverb clause ini berfungsi untuk menerangkan waktu. Kata hubung yang sering digunakan untuk jenis adverb clause ini antara lain after, before, by the time, when, dan until. Contoh kalimat-kalimat yang menggunakan adverbial clause of time. Yang pertama, after I finish talking with him, I will meet you. Artinya, setelah saya selesai berbicara kepadanya, saya akan bertemu denganmu. Yang kedua, before you leave the house, you should check everything and make sure that the door is locked. Yang artinya,
Sebelum kamu meninggalkan rumah, kamu harus mengecek segalanya dan memastikan bahwa pintunya terkunci. Selanjutnya, by the time Linda arrived, I will be at the library, yang artinya, pada waktunya Linda sampai, saya akan berada di perpustakaan. Selanjutnya, when our boss arrive, you should be ready for the meeting. Artinya, ketika bos kita sampai, kamu harus sudah siap untuk rapat. Dan yang terakhir, should I wait for you until you come? Yang artinya, haruskah saya menungguimu sampai kamu datang? Jenis yang kedua adalah adverbial clause of place. Jenis clause adverb ini berfungsi untuk memberikan keterangan tempat. Anywhere, everywhere, where, wherever adalah kata penghubung yang paling sering digunakan untuk jenis adverb ini. Contoh-contoh kalimat menggunakan adverbial clause of place. Yang pertama, wherever I go, little Jimmy always follow me around. Yang artinya, kemanapun saya pergi, Jimmy kecil selalu mengikuti saya. Yang kedua, Lisa will bring me to anywhere I want to go. Yang artinya, Lisa akan membawa saya kemanapun saya ingin pergi. Dan yang ketiga, I'm going to rent an apartment, but it's better if it's close to the place where I work. Yang artinya, saya ingin menyewa sebuah apartemen, tetapi lebih baik jika ia dekat dengan tempat di mana saya bekerja. Dan jenis ketiga, adverbial clause of cause dan effect. Untuk menambahkan keterangan sebab dan akibat, kita menggunakan jenis adverb clause of cause and effect. Kata penghubung yang sering digunakan dari jenis adverb ini antara lain because, since, dan in order that. Contoh-contoh kalimat menggunakan adverbial clause of cause and effect. Yang pertama, Linda is on a diet in order that she can fit in her gown for her brother's wedding party. Yang artinya, Linda sedang menjalani diet supaya dia bisa memakai gaun untuk acara pernikahan abangnya. Yang kedua, because it's raining heavily from the morning, I have to skip classes. Yang artinya, karena hujan sangat deras dari pagi hari, saya harus membolos kelas. Dan yang ketiga, since I will be on my leave starting this week, Alicia will take care of my jobs. Artinya, karena saya akan cuti mulai minggu ini, Alicia akan mengambil alih pekerjaan saya. 4. Adverbial clause of purpose and result. Adverbial clause of purpose digunakan saat kita ingin menambahkan keterangan adverb yang menceritakan tujuan. Kata penghubung yang banyak digunakan dalam adverb clause ini antara lain so that, less, in the hope that. Example sentence of adverbial clause of purpose and result, yaitu yang pertama, I am asking you to join us in the meeting so that you can speak out your opinion. Yang artinya, saya mengajakmu untuk bergabung dengan kami dalam rapat ini supaya kamu bisa mengutarakan pendapatmu. Yang kedua, we will depart to the venue 30 minutes earlier lest we will be late. Yang artinya kita akan berangkat ke tempat 30 menit sebelumnya supaya kita tidak terlambat. Yang ketiga, I ask my children to come home earlier in the hope that all of our family can have dinner together today. Yang artinya saya menyuruh anak-anak untuk pulang lebih awal dengan harapan seluruh keluarga bisa makan malam bersama. 5. Adverbial clause of condition. Di saat kita ingin menambahkan suatu kata keterangan berupa kejadian bersyarat yang memiliki kondisi tertentu, maka digunakanlah adverbial clause of condition. Kata penghubung dari jenis adverb ini antara lain if, as long as, only if, otherwise, unless. Example sentence of adverbial clause of condition. Yang pertama, I will buy the groceries for you if are busy. Yang artinya, saya akan membeli bahan-bahan pangan untukmu jika kamu sedang sibuk. Yang kedua, Randy will come to my party as long as there is someone who can accompany him too. Yang artinya, Randy akan datang ke pestaku selama ada seseorang yang bisa menemaninya. Yang ketiga, Lisa will buy this gown only if the shop owner give her 10% more discount.
yang artinya Lisa akan membeli gaun ini hanya jika pemilik toko memberikannya diskon tambahan 10%. Yang keempat, you should pick up Lina's call, otherwise she will think that you ignore her. Yang artinya, kamu harus mengangkat telepon dari Lina. Jika tidak, dia akan beranggapan bahwa kamu mengabaikannya. Yang kelima, I will not forgive you unless you show me your guilty feeling. Yang artinya, saya tidak akan memaafkanmu kecuali kalau kamu menunjukkan perasaan bersalah. Yang keenam, adverbial clause of manner. Jenis adverbial clause ini digunakan untuk menambahkan kata keterangan dalam kalimat yang menunjukkan cara. Kata penghubung yang banyak digunakan adalah as if, how, like, as atau. Example sentence of adverbial clause of manner. Yang pertama, I have delivered your message to Raina as what you told me yesterday. Yang artinya, saya telah mengirimkan pesan kepada Raina seperti apa yang kamu katakan semalam. Yang kedua, Sinta gives us order as if she was the leader in our group. Yang artinya, Sinta memberi kami perintah seakan-akan dia adalah ketua dalam grup kami. Yang ketiga, she really understands how I feel right now. Yang artinya, dia benar-benar memahami bagaimana perasaan saya sekarang. Yang keempat, they do not care with others like they are the only one there. Yang artinya, mereka tidak peduli dengan yang lain, seperti mereka adalah satu-satunya orang di sana. Yang kelima, Danny acts strange as out of today is the last day of his life. Yang artinya, Danny berperilaku aneh seakan-akan hari ini adalah hari terakhir. Function of adverb clause atau fungsi dari klausa keterangan. Fungsinya ada 3 macam. Yang pertama, menerangkan verb atau kata kerja. Yang kedua, menerangkan adjektif atau kata sifat. Dan yang ketiga, menerangkan adverb atau kata keterangan. Fungsi pertama, menerangkan verb, kata kerja. Contoh kalimat yang menerangkan verb atau kata kerja. Try. Andy worked hard. Kata hard menerangkan kata run, yang artinya Andy bekerja keras. Contoh kalimat lain yaitu I drive motorcycle carefully. Kata carefully menerangkan kata drive, yang artinya saya mengendarai sepeda motor dengan hati-hati. Fungsi kedua yaitu menerangkan adjektif atau kata sifat. Contoh kalimat yang menerangkan adjektif atau kata sifat yaitu The weather is very cold. Kata very menerangkan kata cold, yang artinya cuacanya sangat dingin. Contoh kalimat lain yaitu Kuta Beach is the most beautiful beach in Indonesia. Kata the most menerangkan kata beautiful, yang artinya Pantai Kuta adalah pantai yang paling indah di Indonesia. Fungsi ketiga yaitu menerangkan adverb atau kata keterangan lainnya. Contoh kalimat yang berfungsi menerangkan adverb atau kata keterangan yaitu The day felt long because we had nothing to do. Frasa we had nothing to do menerangkan kata long, yang artinya hari terasa panjang karena kami tidak melakukan apa-apa. Contoh kalimat yang lain
yaitu you need to remain calm even if everyone else panics. Frase if everyone else panics menerangkan kata calm yang artinya Anda harus tetap tenang meskipun semua orang panik. Demikian dan terima kasih. Okay, in the last that's presentation from us. Don't forget to subscribe our channel and comment if you have any question for us. Thank you very much. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.